Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 127. Sekelompok orang ini tiba-tiba muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar berbaju hitam dengan bekas luka di wajahnya. Basis kultivasi dari pria ini berada di tingkat Grandmaster Bela Diri bawaan. Si Gemuk dan 3 orang lainnya amat terkejut karena dikepung oleh sekelompok orang ini. Mereka menyadari bahwa tatapan orang itu tertuju pada Zhu Xuanwang. Ini orangnya, dia adalah anak selir yang kabur membawa harta karun dari keluarga Zhu, ucap seorang pria pendek di samping pria bercodet tadi dengan suara rendah. Luo Xiu yang bersembunyi di langit malam tak sengaja mendengar itu dan dia pun menyipitkan matanya. Sangat jelas, sasaran sekelompok orang ini adalah manik hitam milik keluarga Zhu. Si Gemuk memandang sekelompok orang ini dengan waspada dan berkata dengan suara rendah, "Apa maksud kalian? Aku adalah kepala pelayan keluarga Zhu, kalian." Akan tetapi, sebelum dia selesai berbicara, sang pria bercodet di seberang dengan bekas luka di wajahnya langsung menyela dan berteriak, "Selain anak selir keluarga Zhu, bunuh yang lainnya." Sang pria bercodet berkata dengan tenang, tetapi aura membunuh yang dingin tiba-tiba menyebar. Raut wajah si Gemuk langsung berubah begitu mendengar perkataan barusan. "Kami adalah anggota keluarga Zhu. Apakah kalian hendak menjadi musuh keluarga Zhu?" Perkataan ini memang terdengar tegas, tetapi si Gemuk sebetulnya tidak percaya diri. Dirinya mengeluh dalam hati, baru saja keluar dari lubang buaya, sekarang masuk ke kandang singa. Setelah malam ini berlalu, keluarga Zhu akan musnah, ujar sang pria bercodet dengan senyuman dingin. Seiring lambaian tangan pria bercodet, bawahannya langsung menarik pedang dan bergegas menyerang. Mereka membawa banyak orang, tetapi keluarga Zhu hanya memiliki 3 kultivator seni bela diri tingkatan lautan energi. Beberapa saat kemudian, 2 kultivator seni bela diri dari keluarga Zhu pun mati terbunuh. Si Gemuk memiliki basis kultivasi laut energi tingkat ke-9. Reaksi pertamanya tentu saja melarikan diri. Dia tidak bisa memedulikan keselamatan dari Zhu Xuanwang lagi. Ingin kabur, sang pria bercodet melintas dan segera mengejarnya. Dengan basis kultivasinya yang berada di Grandmaster Bela Diri bawaan, dirinya bisa segera menyusul si Gemuk yang kabur itu. Sebuah cahaya pedang tajam melintas dan si Gemuk pun mati ditebas pedang. Sebelum meninggal, mata si Gemuk terbuka lebar dan dia berseru, "Keterampilan belati Sekte Angin Dewa, kalian adalah..." Sebelum selesai berbicara, jasadnya telah tergeletak di tanah dan mengeluarkan banyak darah. Luo Xiu yang berada di langit, menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Keterampilan belati Sekte Angin Dewa adalah seni bela diri peringkat ke-5 dan juga merupakan seni bela diri Sekte Angin Dewa yang terkenal di Kabupaten Lima Puncak. Sangat jelas, sekelompok orang yang tiba-tiba muncul ini berasal dari Sekte Angin Dewa. Sekte Angin Dewa adalah kekuatan utama di Kabupaten Lima Puncak. Sekte ini memang tidak sekuat mereka yang berada di tingkat Raja Bela Diri, tetapi terdapat 3 sosok di tingkatan pemurnian ilahi yang jauh lebih tinggi dari keluarga Zhu di kota Johor. Setelah membunuh 3 anggota keluarga Zhu, sang pria bercodet kini mulai menggeledah Zhu Xuanwang dan menanyakan keberadaan harta karunnya. Sekelompok orang dari Sekte Angin Dewa ini tidak tahu harta karun apa yang dimiliki oleh Zhu Xuanwang. Akan tetapi, mereka tampaknya tahu bahwa harta karun tersebut merupakan token untuk membuka peninggalan kuno. Berita tersebut seharusnya disebarkan oleh orang dalam dari keluarga Zhu, sebuah peninggalan kuno yang belum pernah dijelajahi. Apabila berita tersebut disebarluaskan, sudah pasti akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga Zhu yang kecil. Zhu Xuanwang juga tidak menyangka bahwa harta karun keluarganya bisa menimbulkan bencana. Akan tetapi, manik hitam tersebut kini berada di tangan orang lain. Dia sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Namun, tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, sekelompok orang dari Sekte Angin Dewa ini tidak akan mempercayai perkataannya. "Dasar tidak tahu diri, sudah pasti dirimu yang menyembunyikan harta karun itu. Bawa pulang orang ini dan biarkan tetua melakukan penggeledahan jiwa. Mungkin saja bisa mengetahui keberadaan harta karun tersebut dari ingatannya," ujar sang pria bercodet. Penggeledahan jiwa adalah metode yang dapat digunakan oleh para ahli seni bela diri yang basis kultivasinya telah melebihi tingkatan pemurnian ilahi. Dengan mengandalkan indera spiritual yang dipadatkan oleh persepsi jiwa, seseorang bisa membuka lautan jiwa orang lain secara paksa dan memeriksa ingatan dalam lautan jiwanya. Akan tetapi, metode seperti ini sangat kejam. Korban yang mengalami penggeledahan jiwa bisa kehilangan jiwa mereka ataupun lautan jiwanya akan terluka dan menjadi seorang idiot. Zhu Xuanwang terlihat sangat pucat. Hidupnya akan berakhir jika dirinya mengalami penggeledahan jiwa. Sekelompok orang ini membawa pergi Zhu Xuanwang di malam hari.
Setelah 1 jam berlalu, mereka pun tiba di sekitar kota Johor. Luo Xiu yang berada di udara, melihat segalanya dengan begitu jelas. Dia melihat api membara di kota Johor yang berada ratusan meter darinya. Suara teriakan juga terdengar dari sana. Puluhan murid Sekte Angin Dewa berjaga di gerbang kota, dengan masing-masing dari mereka berada di atas tingkat ke-7 pemurnian tubuh. Jika ada yang melarikan diri dari kota, murid Sekte Angin Dewa akan langsung membunuh mereka dengan sadis. Kondisi kota sangatlah kacau. Di atas langit kota tersebut, seorang pria tua berjanggut putih tampak sangat marah. Rambut putihnya beterbangan dan dirinya dikelilingi api. Kini, dia sedang bertarung sengit dengan 2 orang suci bela diri yang berada di tingkatan pemurnian ilahi. Pria tua itu adalah tokoh keluarga Zhu Huo. Beliau memiliki basis kultivasi di level ke-4 tingkatan pemurnian ilahi. Kedua orang yang menyerangnya adalah tetua dari Sekte Angin Dewa, dengan masing-masing berada di level ke-3 dan level ke-4 tingkatan pemurnian ilahi. Sangat jelas, Sekte Angin Dewa bukan hanya ingin merebut harta karun keluarga Zhu, tetapi hendak menghancurkan mereka supaya tidak ada yang tahu tentang peninggalan kuno lagi. Zhu Xuanwang juga melihat adegan ini. Dirinya pun terduduk di tanah dengan wajah tertekan. Dia merasa semua kekuatannya langsung habis dalam seketika. Tamatlah riwayat keluarga Zhu. Dengan pengepungan dari 2 tetua Sekte Angin Dewa, tokoh keluarga Zhu kini berada dalam bahaya dan terluka parah. Sudut mulutnya pun tampak berdarah. Membuka peninggalan kuno. Akan tetapi, aku tidak, manik hitam ini memang adalah token untuk tahu di mana letak peninggalan kuno itu. Luo Xiu lalu merenung. Peninggalan kuno adalah rahasia keluarga Zhu. Mungkin saja, hanya tokoh keluarga Zhu yang tahu akan keberadaannya. Oleh karena itu, Zhu Huo belum boleh mati. Sial, Zhu Huo melihat anggota keluarga Zhu yang mati terbunuh satu persatu. Dalam hatinya dipenuhi kebencian. Zhu Huo memang memiliki basis kultivasi di level ke-4 tingkatan pemurnian ilahi. Namun, kedua tetua Sekte Angin Dewa tidak bisa diremehkan. Terlebih, dia sudah mencoba yang terbaik dan bahkan membakar esensi darahnya. Akan tetapi, dirinya tetap tidak bisa menang dari sekelompok orang itu. Zhu Huo tidak membenci Sekte Angin Dewa karena merebut harta karun keluarga Zhu. Dirinya kesal karena bisa-bisanya ada pengkhianat dari keluarga Zhu yang membocorkan tentang peninggalan kuno dan malah mendatangkan malapetaka bagi keluarga Zhu. Alhasil, keluarga Zhu adalah korbannya. Ketika Zhu Huo sudah putus asa, sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di sampingnya. Orang yang muncul ini adalah Luo Xiu. Tokoh keluarga Zhu belum boleh mati bila dia ingin mengetahui lokasi peninggalan kuno. Oleh karena itu, dia memilih untuk menyelamatkan Zhu Huo. Pedang pemurnian api, pedang dihunus oleh Luo Xiu. Kesadaran bela diri pedang mulai menyebar. Selain itu, api maut kegelapan tampak memadat dan berubah menjadi pedang dengan api hitam. Raut wajah dari kedua tetua Sekte Angin Dewa sontak berubah. Firasat dalam naluri jiwa mereka mengatakan bahwa orang yang muncul di depan ini mungkin saja bisa mengancam nyawa mereka. Klang, pedang di salah satu tangan tetua Sekte Angin Dewa langsung terbelah. Energi pedang api hitam juga menelannya hidup-hidup dan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berteriak. Dirinya langsung berubah menjadi abu dan habis tak bersisa. Tetua Sekte Angin Dewa yang satunya lagi sangat tercengang. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dan tiba-tiba salah seorang tetua pun mati terbunuh. Siapa orang ini? Apakah dia berasal dari keluarga Zhu? Sang tetua Sekte Angin Dewa tidak mengerti. Akan tetapi, dirinya sadar bahwa orang tersebut bukanlah lawannya. Aum, tiba-tiba, suara raungan naga bergema. Sebuah naga hitam dengan panjang 3 meter tampak meraung di udara. Sekujur tubuhnya dipenuhi api hitam dan aura yang menakutkan. Sebuah pedang terjatuh dari langit. Sang tetua Sekte Angin Dewa yang satunya lagi pun tak bisa kabur. Dirinya mati dilahap oleh api hitam berbentuk naga. Dalam tingkat yang sama, bahkan seseorang di tingkat ke-7 pemurnian ilahi pun akan sulit untuk membunuh orang di level ke-4 tingkatan pemurnian ilahi. Alasan mengapa Luo Xiu mampu melakukannya adalah karena kekuatan naga asli yang dilatih oleh dirinya sendiri merupakan teknik kultivasi peringkat ke-8. Ditambah dengan serangan api maut kegelapan yang kuat, kekuatan 6 kali lipat dari keterampilan transformasi misterius, serta adanya kesadaran bela diri pedang. Tentu saja, itu juga berkaitan dengan kesadaran bela diri pedang Luo Xiu yang telah mencapai basis kultivasi peringkat kedua tingkatan pemurnian ilahi. Selain itu, sang tetua Sekte Angin Dewa yang ketakutan hanya mengeluarkan setengah dari kemampuan aslinya saja. Di momen ini, semua orang menatap kosong ke langit. Kedua tetua Sekte Angin Dewa yang mampu menghancurkan keluarga Zhu telah mati begitu saja? Siapakah pria berjubah hitam dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Wajah Zhu Huo, sang tokoh keluarga Zhu tampak sangat tercengang. Namun, pada saat bersamaan muncul keraguan dalam dirinya, karena dia belum tahu apakah sosok dalam balutan jubah hitam ini adalah musuh atau temannya. Luo Xiu dengan tanpa ekspresi mengangkat tangan untuk menebas pedangnya. Dalam seketika belasan murid Sekte Angin Dewa pun mati dan hanya menyisakan tulang. Tetua sudah mati, ayo kabur.
Melihat adegan ini, semua murid Sekte Angin Dewa melarikan diri terbirit-birit. Luo Xiu tidak membunuh sisanya. Bukan karena dia berhati lembut, melainkan dia tidak ingin membuang-buang waktunya. Dia meraih tokoh keluarga Zhu yang tampak sekarat itu, lalu dalam sekejap muncul di atas Zhu Xuanwang. Dengan satu jarinya, belasan energi pedang cahaya gelap pun meluncur dan membunuh murid Sekte Angin Dewa yang berada di sekitar Zhu Xuanwang. Sesaat kemudian, dia membawa Zhu Xuanwang dan Zhu Huo ke hutan yang terletak sejauh belasan kilometer dari sana. Kakek buyut, Zhu Xuanwang berlutut di tanah dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Keluarga Zhu dihadapkan dengan malapetaka dan semua anggota keluarga telah meninggal. Dirinya memang ditindas oleh mereka, tetapi bagaimanapun juga, dia tetap memiliki hubungan darah dengan mereka. Zhu Huo tidak berbicara, dia hanya menghela napas dan menatap Luo Xiu. Dirinya baru memperhatikan wajah penyelamatnya dan menyadari bahwa orang ini sangat muda dan tampaknya seumuran dengan Zhu Xuanwang. Namun, Luo Xiu yang semuda itu sudah mencapai tingkatan pemurnian ilahi dan dengan mudah membunuh sosok di level keempat tingkatan ten pemurnian ilahi. Zhu Huo belum pernah mendengar bahwa ada jenius seperti ini di Kabupaten Lima Puncak. Tiba-tiba, Zhu Huo menyipitkan matanya. Sosok yang mengenakan jubah hitam dan berusia 15 atau 16 tahun ini, mungkinkah? Tuan Luo Xiu, ya, tanya Zhu Huo yang ragu. Kamu mengenalku? Luo Xiu menatap tokoh keluarga Zhu dengan terkejut. Zhu Huo menggelengkan kepalanya. Saya telah mendengar tentang pertempuran untuk merebut kuota di 13 kabupaten. Rumor mengatakan bahwa Tuan Luo Xiu berhasil menembus tingkat ke-7 dari Menara Naga Terbang dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan tingkat ke-7 tahap lanjutan di tingkatan pemurnian ilahi. Sosok dengan kekuatan demikian yang masih muda dan tampan di 13 kabupaten, saya rasa hanya ada Tuan Luo Xiu. Bagaimanapun, Zhu Huo telah berkultivasi selama hampir 400 tahun. Berdasarkan petunjuk itu, dia berhasil menebak identitas Luo Xiu. Terima kasih Tuan Luo Xiu karena telah menyelamatkan nyawa saya. Zhu Huo membungkuk dan memberi hormat. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkanmu karena alasan tertentu. Lagi pula, aku tidak benar-benar menyelamatkanmu juga, ujar Luo Xiu dengan tenang. Tokoh keluarga Zhu telah berjuang mati-matian untuk melawan tetua Sekte Angin Dewa hingga membakar esensi darahnya. Metode pembakaran esensi darah adalah hal tabu yang bisa memperpendek umur seseorang. Meskipun dirinya tidak dibunuh oleh tetua Sekte Angin Dewa, dia juga tidak akan bisa hidup lama lagi. Namun, umurnya bisa diperpanjang hingga 600 tahun lagi, apabila dirinya bisa menerobos ke tingkatan raja hanya dalam 2 atau 3 tahun. Wajah Zhu Huo tampak lesu. Dia tahu jelas tentang kondisi tubuhnya saat ini. Mohon maaf Tuan Luo Xiu, seharusnya manik hitam sudah berada di tangan Anda, kan? Tanya Zhu Huo sembari melirik ke arah Zhu Xuanwang. Luo Xiu mengangguk dan tidak menyangkalnya. Aku ingin tahu lokasi dari peninggalan kuno. Apabila saya memberitahu Tuan lokasinya, apakah saya dan cucu saya akan dibunuh? Zhu Huo mengedipkan mata. Luo Xiu mengerutkan alis. Aku bisa langsung membunuhmu dan menggunakan penggeledahan jiwa. Kamu sendiri juga tahu bahwa tanpa kehadiranku pun, keluarga Zhu tetap akan dihancurkan oleh Sekte Angin Dewa. Zhu Huo mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia tahu bahwa ini adalah fakta. Sekte Angin Dewa telah menghancurkan keluarga Zhu. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Jadi, saya ingin meminta bantuan Tuan Luo Xiu, ujar Zhu Huo sembari mengeluarkan gulungan kulit binatang dari cincin penyimpanannya. Gulungan kulit binatang ini adalah peta rahasia lokasi peninggalan kuno. Peta tersebut tampak tua dengan aroma kuno yang pekat. Zhu Huo masih enggan menyerah. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia menyerahkan peta rahasia tersebut dengan harapan bisa menggunakan kekuatan Luomu untuk menghancurkan Sekte Angin Dewa dan membalas dendam keluarga Zhu.